Selamat pagi pemirsa, gagasan menarik dilontarkan Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia ingin menginisiasi Presidential Club. Klub tersebut bila benar terbentuk akan menjadi klub yang paling elit seantero Republik ini. Anggotanya adalah para mantan Presiden Republik Indonesia yang masih hidup dan Presiden yang tengah menjalankan pemerintahan. Keberadaan Presidential Club nantinya bisa jadi meniru klub serupa di Amerika Serikat. Dan saat ini, The President's Club memadahi para mantan Presiden Amerika, yakni Presiden ke-39 Amerika Serikat Jimmy Carter, Presiden ke-42 Bill Clinton, Presiden ke-43 George W. Bush, dan Presiden ke-44 Barack Obama. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 6 Mei 2024 dengan tema Melunakkan Ego Para Mantan. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Bung Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, alhamdulillah. Iqbal. Memang mantan itu sulit dilupakan ya. Tapi ini mantan bukan sembarang mantan, Ya, karena mantan presiden yang masih hidup yang nanti diwacanakan akan membentuk satu klub yang paling elit di negeri ini, Presidential Club. Iya, betul. Nanti Dan sebelum menuju bukan barang baru. Ya. bukan barang baru, Iya. karena di negara lain juga sudah ada seperti Iya. itu ya. Namun sebelum membahasnya, ada yang tetap membanggakan ya Bang Kohar ya, meskipun runner up, Iya. tapi laga teman-teman dari tim bulu tangkis Indonesia, baik di Thomas maupun Uber, keduanya berhasil meraih runner up. Ya, Bagaimana ini melihatnya? bagi Uber Cup, ini adalah sebuah capaian yang luar biasa setelah 16 tahun. 16 tahun itu kalau dibagi dua kan event Thomas Uber Cup kan 2 tahunan. Itu kan berarti 8 kali Uber Cup Indonesia tidak pernah mampu menginjakkan kaki di final. Nah, kali ini Indonesia mampu masuk ke final meskipun akhirnya takluk atas Tiongkok yang memang sudah bertahun-tahun merajai bulu tangkis. Nah, itu adalah sebuah capaian yang luar biasa, capaian yang patut diapresiasi. Nah, sedangkan Thomas Cup, ini adalah Thomas Cup 3 kali terakhir, episode 3 kali terakhir, di mana Indonesia mampu mencapai final. Dan ketika itu di 2020, yang digelar di 2021 ya, karena COVID, Indonesia juara. Nah, setelah mengandaskan Denmark 3-2 waktu itu. 2 tahun kemudian masuk final lagi Indonesia, tetapi kalah atas India waktu itu. Nah, tahun ini sebetulnya kesempatan muncul lagi, tetapi memang ya belum beruntung karena Cina ini kan luar biasa. Ranking dunia masing-masing pemain itu juga bagus, seperti kayak Siuki itu ranking 2. Dunia, sementara dia harus melawan Anthony Sinisuka Ginting yang meskipun 10 besar tetapi dia rankingnya masih kalah sama Siuki. Kemudian juga ganda putra yang kedua itu juga rankingnya sedang bagus. Ya. Nah, Jojo akhirnya mampu membuka peluang harapan Jonathan Christie ketika menang atas Lee Si-Feng. Tapi apa yang kita saksikan di ganda kita berikutnya kita kalah. Meskipun begitu kita tetap bangga karena ini adalah sebuah perlawanan yang berarti, kira-kira begitulah. Bahkan legenda bulu tangkis pun, Susi Susanti juga memuji ya. Ya, karena memang bukan perkara mudah mengingatkan kembali pada era di mana ketika tim Uber waktu itu masih diikuti oleh Susi Susanti yang merupakan fenomena bagi Indonesia, sama seperti kayak Taufik Hidayat, itu juga fenomena bagi Indonesia. Tetapi hal-hal seperti itu memang harus dilakukan, dan apa yang dicapai oleh tim bulu tangkis kali ini sebagai sebuah capaian yang sangat bagus ya, karena mampu memadukan antara Thomas dan Uber dalam sebuah panggung yang sama, yaitu final. Gitu. Oke, kita nantikan semoga di Thomas dan Uber selanjutnya akhirnya bisa kembali mengulang tahun 98 ya Bang Kohar. Tantangan selanjutnya itu yang paling dekat adalah Olimpiade. Olimpiade paling dekat. Olimpiade kita harus mampu mewujudkan tradisi emas dari bulu tangkis di Olimpiade nanti di akhir Juli hingga Agustus. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, tradisi kemenangan pilkada di daerah, apakah itu tergantung dari sosok
tokoh itu Ya. sendiri atau petahana pengaruhnya seperti apa, Bang Kohar? Ya, ini sering ditanyakan ya, apakah koalisi Pilpres itu kemudian akan berlanjut secara permanen menjadi koalisi pilkada? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena tidak linear antara proses yang ada di pemilihan presiden dan pilkada, itu sesuatu yang berbeda. Nah, di pilkada banyak unsur yang memengaruhi sehingga koalisi itu bisa berbeda-beda. Apa itu? Satu, incumbent. Pengaruh incumbent masih sangat kuat. Meskipun di beberapa daerah incumbent tidak selalu menang. Tetapi sebagian besar incumbent itu punya daya dukung yang luar biasa untuk menang. Lalu kemudian yang berikutnya adalah soal ketokohan. Nah, ketokohan seseorang di lokal, di daerah, itu akan sangat juga menentukan bagaimana proses pilkada itu bisa dimenangi. Ada tokoh agama, adat, atau pebisnis yang kuat itu bisa dipertimbangkan. Bisa. Ya? Jadi kombinasi antara itu sangat-sangat mungkin terjadi di daerah. Dan itulah yang menyebabkan mengapa kemudian koalisi di pilkada itu sangat cair. Lebih cair ya? Lebih cair. PDIP yang tidak bisa berkoalisi dengan PKS dalam beda ideologi. level nasional, Iya. itu di beberapa tempat itu kita bisa saksikan mereka berkoalisi di pilkada. Dan banyak, jadi tidak, karena itu kan banyak pihak akan melihat bahwa ternyata potensi incumbent masih besar, boleh jadi incumbent nanti umumnya akan minim pesaing. Nah, kita berharap demokrasi ini supaya lebih semarak ya, lebih pilkada ini lebih mampu mencerminkan keterwakilan dari calon-calon yang ada baiknya juga tetap harus ada penantang lah. Meskipun incumbent punya kekuatan, punya ini. Tetapi kalau ada calon-calon alternatif, ya mengapa tidak? Yang nggak punya partai tapi kuat di daerah gimana, Bang Kohar? Bisa lewat jalur independen. Karena di pilkada itu aturannya berbeda dengan pilpres. Kalau pilpres kan tidak mengenal jalur independen. Sementara kalau di pilkada kita kenal jalur independen itu. Dan beberapa daerah dalam beberapa kali pilkada itu kan menang jalur independen. Artinya peluangnya perseorangan lah ya, namanya perseorangan, non partai. Oke. Baik, dan selanjutnya headline yang akan kita bahas adalah bencana, Bang Kohar. Ini Iya. di Sulawesi Selatan ya. Betul. Ini dicatat oleh media Indonesia, kemarin baru ditemukan korban ke-11 dan juga dalam waktu berdekatan ada 8 kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Selatan, belasan jiwa menjadi korban meninggal dunia, ada 12 desa terisolasi. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa penanganan dalam bencana ini sendiri lalai oleh pemerintah daerah? Ya, itu ada dari aktivis di Sulawesi Selatan itu yang mengkritik bahwa pemerintah daerah itu telah lalai untuk memberikan warning. Kenapa? Kan itu wilayah yang menelan korban, itu bukan wilayah baru. Wilayah yang di situ hampir setiap tahun terjadi bencana. Memang rawan bencana ya? Betul, rawan bencana dengan intensitas yang tiap tahun berbeda-beda. Tetapi setidak-tidaknya mestinya kalau mitigasinya beres, kalau mitigasinya bagus, maka titik-titik di mana sering terjadi bencana, rawan bencana, itu mestinya harusnya sudah dikosongkan dari manusia, dari permukiman penduduk. Memang mengurus wilayah di Sulawesi Selatan tentu saja berbeda dengan daerah Jawa. Di Sulawesi Selatan medannya mungkin lebih berat, jaraknya lebih jauh, ya. Kemudian capaian wilayah itu juga tentu bukan perkara yang mudah. Tetapi itu tidak boleh menjadi alasan, karena menyelamatkan manusia itu adalah misi yang harus diutamakan daripada yang lain. Karena itu ketika situasi itu memungkinkan untuk terjadinya bencana, pada saat itu mitigasi harus segera dilakukan. Karena kan sudah dipetakan ya, Bang Kohar. Iya. Karena gubernur sendiri menyatakan bahwa sempat kesulitan untuk sampai ke salah satu kecamatan di Luwu. Betul. Artinya kan itu sudah bisa Artinya dipetakan sudah, sebelumnya. kalau memang betul bahwa ada wilayah yang sangat sulit, kan kita punya waktu beberapa saat, beberapa bulan. Ketika sudah ada peringatan dari BMKG bahwa di wilayah ini nanti akan terjadi hujan dalam intensitas yang besar, akan terjadi potensi terjadinya banjir dan seterusnya, maka pada saat peringatan itu disampaikan, ketika itu juga mestinya
ya dilakukanlah mitigasi. Apakah lembaga seperti BPBD juga berperan, Bang Kohar? Oh iya, sangat besar. Karena mereka Tetapi yang kan ada mengetahui beberapa kendala di BPBD itu, termasuk diantaranya ya kita tahu bertahun-tahun di forum ini juga berkali-kali kita saksikan bahwa anggaran yang digunakan untuk BPBD untuk bencana itu terlalu kecil, tidak ideal untuk sebuah medan yang sangat berat. Tapi karena dalam situasi seperti itu mestinya mitigasi itu tetap setiap waktu dilakukan. Jadi jangan hanya memitigasi ketika situasi sudah mendekati, misalnya, hujan sudah sangat lebat dalam seminggu terakhir. Dalam situasi tidak hujan, ketika kemarau pun mestinya ya harus siap-siap ketika nanti terjadi hujan, di situ longsor, ya dilakukanlah mungkin evakuasi atau pemampatan tanah, apapun yang terjadi, pokoknya mitigasi itu harus dilakukan dalam tempo yang jauh-jauh hari. Itu butuh sinergi juga ya, Bang Kohar? Iya, sehingga kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak itu bisa dilakukan sejak dini, dan ketika betul-betul terjadi bencana, minim sekali terjadinya korban. Ini kan sampai korban meninggal sampai belasan, ini kan sesuatu yang luar biasa. Sangat ironis ya. Ya. Butuh kolaborasi, butuh sinergi. Bagaimana dengan kolaborasi para presiden dalam Presidential Club, Bang Kohar? Kenapa media Indonesia menyoroti ini, melunakkan ego para mantan? Ya begini, mengapa pertanyaannya Presidential Club ini adalah sebuah usul yang patut kita apresiasi, karena kita punya pengalaman bahwa di antara presiden di Republik ini itu seringkali terjadi hubungan yang tidak harmonis begitu salah satu presiden itu sudah selesai tugas, sudah purna tugas. Apa hal ini yang menjadi penyebabnya? Karena dia di beberapa sektor terjadi, misalnya ya karena ego yang sangat lebih diutamakan ketimbang visi-visi atau sikap-sikap yang legowo, kelegawaan, kenegarawanan. Karena itu ide dari Presiden terpilih Prabowo ini adalah sebuah ide yang bagus, ide yang patut diapresiasi, meskipun jalan untuk mencapai itu bukan perkara yang mudah. Karena ada kondisi-kondisi psikologis yang menyebabkan sehingga ide semacam ini belum tentu bisa terlaksana. Tetapi by ide ini patut disokong, patut didukung dengan sangat-sangat keras. Karena untuk bangsa ya. Karena ini demi untuk bangsa, dan tantangan yang kita hadapi ke depan ini bukannya semakin ringan, tetapi semakin sulit. Upaya untuk mewujudkan Indonesia emas, upaya untuk memanfaatkan bonus demografi sehingga betul-betul menjadi bonus demografi, bukan petaka demografi, itu membutuhkan pemikiran, membutuhkan kontribusi banyak kalangan. Nah, para presiden yang sudah pernah menjabat di Republik ini itu punya pengalaman dengan tantangannya masing-masing, dengan tantangannya masing-masing, dan ketika itu didiskusikan di dalam sebuah semacam klub gitu, forum yang informal, itu akan sangat mudah dan sangat membantu pemerintahan saat ini untuk bisa menjalankan roda pemerintahan secara lebih efektif. Dan itu juga bisa menjadi teladan ya bagi masyarakat. Betul, dan ya mereka itu bersama-sama kumpul saja, itu publik sudah gembira, itu rasanya damai lah kira-kira. Dan memang tantangan yang paling berat adalah melunakkan ego tadi ya, Bang Kohar ya. Dan itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Kita akan simak bersama, inilah melunakkan ego para mantan. Melunakkan ego para mantan. Sebuah gagasan menarik dilontarkan Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia ingin menginisiasi Presidential Club. Klub tersebut bila benar terbentuk akan menjadi klub paling elit seantero Republik ini. Anggotanya adalah para mantan Presiden Republik Indonesia yang masih hidup dan presiden yang tengah menjalankan pemerintahan. Keberadaan Presidential Club nantinya bisa jadi meniru klub serupa di Amerika Serikat. Saat ini, The President's Club mewadahi para mantan Presiden Amerika, yakni Presiden ke-39 Jimmy Carter, Presiden ke-42 Bill Clinton, Presiden ke-43 George W. Bush,
dan Presiden ke-44 Barack Obama. Semestinya anggota President's Club juga termasuk Presiden ke-45 Donald Trump. Namun Trump yang kalah dari Joe Biden dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2000 lalu masih enggan bergabung. Sang mantan yang dikenal temperamental itu bertekad merebut kembali Gedung Putih dalam Pilpres November tahun ini. Para mantan presiden negeri Paman Sam dalam wadah President's Club biasa menghadiri acara-acara besar kenegaraan seperti inaugurasi presiden terpilih dan pemakaman kolega sesama ex-kepala negara. Mereka tampil untuk bertukar pikiran atau sekadar berbincang ketika situasi genting yang membutuhkan teladan persatuan menyeruak. Para ex-kepala negara di President's Club tidak berasal dari partai yang sama. Mereka boleh jadi musuh bebuyutan dalam politik. Secara pribadi, para mantan presiden itu bahkan tidak saling menyukai. Akan tetapi, kebersamaan para negarawan itu memberikan sinyal yang kuat demi kepentingan bangsa dan negara. Segala perseteruan pribadi, politik maupun golongan bisa dan sudah semestinya dikesampingkan. Semangat yang sama melingkupi ide pembentukan Presidential Club yang dicetuskan Prabowo. Sebagian menduga gagasan itu dimaksudkan Prabowo untuk menghilangkan potensi ganjalan politik dalam menjalankan roda pemerintahannya mendatang. Prabowo berkepentingan menjinakkan riak-riak politik sedini mungkin agar tidak mengganggu stabilitas politik di era kepemimpinannya. Jika dalam President's Club ada Donald Trump, Presidential Club mungkin akan mendapatkan penolakan dari Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sudah menjadi rahasia umum, Putri Presiden pertama Republik Indonesia itu sejak lama tidak akur dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Belakangan perseteruan pun mencuat antara Megawati dan Presiden Joko Widodo, puncaknya pada Pilpres 2024. Prabowo didukung Joko Widodo yang notabene kader PDIP menjadi rival pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung PDIP. Hasilnya, Prabowo memenangi perebutan kursi RI 1 dan bakal memimpin negara mulai 10 Oktober mendatang. Apapun motivasi pembentukan Presidential Club hingga tantangan yang menghadang, gagasan itu sangat bagus. Sekarang tampil bersama dengan akrab di hadapan publik saja sudah memberikan sinyal positif yang kuat. Apalagi bila para mantan saling bertukar pikiran membahas masalah bangsa dan pemecahannya. Tiap presiden dalam menjalankan kepemimpinan ditempa oleh berbagai macam persoalan bangsa yang pelik. Mereka punya pengalaman yang unik dan sangat berharga. Di kepemimpinan Megawati, era reformasi lahir dan rakyat mulai memilih langsung presiden dan wakil presiden. SBY membuat pertumbuhan ekonomi melesat hingga mencapai 6,5%, kendati ketimpangan kesejahteraan masih tinggi. Joko Widodo yang akan mengakhiri jabatannya dan digantikan Prabowo mewariskan capaian infrastruktur yang luar biasa. Kita berharap para mantan presiden senantiasa memberikan teladan dengan melunakkan ego, berjalan beriringan untuk kepentingan rakyat dan negara. Jangan pernah lelah memperjuangkan persatuan bangsa meski tantangannya terjal. Melunakkan ego para mantan itu yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia ini terkait dengan wacana pembentukan Presidential Club. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di editorial Media Indonesia. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, dan tema kita hari ini adalah melunakkan ego para mantan. Ini yang terkait dengan wacana pembentukan Presidential Club yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan cendekiawan Muslim Indonesia, pemikir bangsa, Prof. Komarudin Hidayat. Prof. Komar, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, Prof. Komar, bagaimana pertama kali pada saat Anda mendengar ada wacana pembentukan Presidential Club yang inisiasi oleh Prabowo Subianto ini, Prof. Komar? Ya, yang pertama kesan saya bahwa bulan-bulan ini adalah bulan konsolidasi politik. Oleh karena itu,
tidak luput dari berbagai langkah-langkah manuver konsolidasi politik yang dilakukan oleh pemenang versi KPU dan pemilu yaitu Pak Prabowo. Nah, bagi saya ide ini bagus. Ada dua hal kalau disebut presidential club itu, yaitu khusus para presiden, ya. Tapi ada juga konsep yang kedua, sebuah forum yang memang membantu kinerja presiden sehingga anggotanya tidak terbatas pada presiden. Tapi bisa juga wakil presiden dan ditambah orang-orang terpilih dalam jumlah tertentu. Misalnya jumlahnya 25 orang atau berapa. Jadi presidential club tidak sebatas presiden tapi bisa di-extend. Itu konsep yang pernah saya dengar. Yang kedua, catatan saya, di samping membentuk lembaga baru, saya berharap presiden terpilih itu memperbaiki, memperkuat satu lembaga tinggi yang ada, yang selama ini banyak mendapat sorotan. Sejak dari BPK, KPK, MK, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan sebagainya. Bahkan Indonesia itu memiliki sekian banyak komisi-komisi. Komisi penyiaran anak, komisi perempuan, komisi bahkan saya pernah hitung anggota komisioner itu sekitar 75 barangkali cuma menggunakan dana APBN yang outcome-nya dipertanyakan. Jadi jangan sampai lembaga baru yang ada itu menambah panggung politik yang nanti akan disasaran kritik kalau lembaga yang ada kinerjanya tidak bagus. Itu yang muncul di benak saya. Oke, Prof. Komar, ini artinya bukan sekedar pertemuan informal biasa begitu ya, tapi memang harus diwujudkan dalam bentuk lembaga baru menurut Anda. Sepenting itu? Yang jadi agenda utama itu kan memperbaiki, meningkatkan kinerja kelembagaan negara. Kalau itu tujuannya, maka yang juga dilihat juga lembaga-lembaga yang ada ini perform tidak. Kalau tidak, ngapain nambah lembaga baru kalau tidak perform? Kecuali lembaga yang ada ini perform bagus, tambah lagi lembaga baru presidential club. Presidential club ini kalau tidak bagus nanti nambah pengkoran politik saja. Oke, Prof. Komar, yang menarik kan ini ada beberapa presiden, beberapa figur yang sepertinya masih belum belum akrab begitu setelah dinamika yang terjadi di pilpres demi pilpres. Nah, apa yang ditujukan oleh para tokoh, para elit mantan presiden ini untuk menjadi teladan bagi masyarakat? Ya, kalau Presiden Prabowo ingin menginisiasi, melakukan rekonsiliasi, mungkin secara informal bagaimana menjalin orang-orang itu berbagai forum kesempatan, baru nanti belakangan pelan-pelan akan melahirkan satu forum. Tapi saya khawatir kalau kemudian langsung yang dilemparkan itu Presiden Club tanpa didahului oleh berbagai pendekatan-pendekatan, saya khawatir nanti malah sebelum terwujud menimbulkan berbagai komentar kanan kiri saja. Intinya bagus. Siapa sih yang menolak sebuah ide rekonsiliasi? Oke, kemudian secara spesifik ya, ini kita membahas hubungan antar misalnya Megawati Soekarno Putri dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang dengan Presiden Jokowi. Apa yang bisa ditunjukkan dari hubungan mereka supaya ini tuh bisa menjadi percontohan bagi masyarakat dengan misalnya nanti wacana Presidential Club ini terbentuk, Prof. Komar? Saya terkesan dengan para politisi awal, generasi paling pagi. Itu mereka berbeda politik, ya. Sejak dari katakanlah Bung Karno, Bung Hatta, ada Nasir, Kasimu, tokoh masyarakat kayak Hamka. Tapi dalam hubungan pribadi mereka baik sekali. Bahkan Bung Hatta bilang, dengan Bung Karno diadili, saya akan jadi pembelanya, misalnya. Pak Nasir, Pak Kasimo, beda agama, hubungan pribadinya baik sekali. Jadi tanpa harus ada presidensial platform, itu tokoh-tokoh politisi generasi awal itu menunjukkan hubungan pribadi yang baik sekali. Nah, sekarang ini saya agak ragu gitu. Contoh-contoh karakter hubungan pribadi para politisi itu sekarang saya
Kita tahu semuanya. Tapi kalau Pak Prabowo bisa merintis, idenya bagus, tapi ide yang bagus perlu cara metode yang bagus untuk mewujudkan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Komarudin Hidayat sudah memberikan perspektif dalam editorial media Indonesia kali ini. Itu tadi Prof. Komar, ini ternyata bisa justru menjadi motivasi untuk lembaga-lembaga yang ada untuk membenarkan kinerja mereka, bahkan bisa dampaknya seperti itu, Bang Komar. Ya, itu cara pandang ya, salah satu cara sudut pandang. Ada banyak sudut pandang, tetapi yang paling pertama, ide yang digagas oleh presiden terpilih ini sebetulnya adalah forum informal, bukan yang dalam bentuk kelembagaan meskipun namanya adalah presidensial. Klub itu kan tidak selalu dalam bentuk institusionalisasi yang permanen gitu ya, pelembagaan yang permanen. Di Amerika, the Presidential Club itu di Amerika Serikat itu tidak formal, tidak diformalkan, tetapi mereka intens. Antara presiden waktu itu Barack Obama dan presiden yang sudah former gitu ya, sudah mantan gitu, seperti kayak George W. Bush, meskipun dari Partai Republik, ada Jimmy Carter, lalu ada Bill Clinton, mereka semua intens dalam berdiskusi. Dan masing-masing memiliki tugas sesuai dengan kapasitas ketika mereka memimpin di era mereka itu. Nah, dengan hal seperti itu, perjalanan Barack Obama menjadi lebih ringan. Meskipun George W. Bush dan Barack Obama adalah dua partai yang sangat berbeda. Bill Clinton dan George W. Bush juga dari partai yang berbeda. Tetapi mereka untuk kepentingan Amerika, mereka bisa bersinergi. Nah, President's Club yang digagas oleh Prabowo ini juga diharapkan menjadi hal yang sama. Jadi Prabowo nantinya misalnya sudah dilantik menjadi presiden, bisa setiap saat berdiskusi gitu, membicarakan tentang kebangsaan dengan Presiden Jokowi, dengan Presiden Megawati, dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maksudnya betul masukannya dari pengalaman. Betul. Dan masing-masing punya kekuatan. Misalnya SBY kenapa mampu mengangkat ekonomi Indonesia hingga 6%, pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Lalu Megawati, lalu yang menginisiasi pemilihan presiden langsung, yang menginisiasi KPK, dan seterusnya. Lalu kemudian Jokowi yang dikenal dengan proses pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Nah, kombinasi dari para mantan presiden ini, apabila nanti bisa dijalankan, akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bagi Indonesia. Dan ini saya katakan tadi di awal, bukan barang baru. Ya, di Amerika sudah ada, di dunia ini juga bukan barang baru. Nelson Mandela itu pernah membuat namanya The Elders. Itu yang berisi dari para pemimpin-pemimpin dunia yang membicarakan tentang sosial, tentang kemanusiaan, tentang progres. The Elders sampai sekarang masih aktif. Sampai masih aktif. Kemarin saat bersuara di konflik antara Israel Palestina, mereka juga memberikan suara mereka. Nah, hal-hal semacam itu sebetulnya mirip-mirip kan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Komar, berisi bukan hanya mantan presiden, tapi juga tokoh-tokoh mungkin meniru The Elders. Ada juga The Madrid di Spanyol yang ada di dalamnya itu 100 tokoh. Di Korea Selatan juga ada yang kemudian mereka para tokoh ini, para mantan presiden dan perdana menteri ini memberikan masukan-masukan yang terkait dengan pendidikan dan sebagainya. Dan ternyata terbukti perspektif mereka hingga saat ini masih didengarkan. Betul. Perspektif mereka tentang dunia, bagaimana perdamaian dunia, bagaimana menyelesaikan konflik, itu sangat didengar. Jadi ini jauh lebih dari sekedar menghilangkan potensi ganjalan politik dalam menjalankan pemerintahan. Ya sayangnya kan saat ini masih ada ganjalan politik dan ganjalan psikologis, ego, ya katakanlah kira-kira seperti itu. Nah, melunakkan hal ini dulu harus dilakukan, tapi secara ide ini patut didukung. Dan bukankah ini tidak ada momentum yang lebih tepat lagi, karena kita melihat figur Prabowo kan sudah beriringan dengan para mantan presiden ini ya. Prabowo relatif cair kan. Kalau relatif dengan para lawan-lawan politik itu kan dia relatif lebih bisa masuk kan. Jadi ini momentum yang tepat sebenarnya betul. Untuk bisa istilahnya merangkul para presiden ini yang pernah menjabat di eranya untuk bergabung dalam satu klub dan memikirkan bangsa ini. Begitu. Sekali lagi karena tantangan kita bukan tantangan yang mudah ke depan. Kita menghadapi krisis iklim, krisis pangan, krisis energi. Itu bukan hal yang sangat mudah untuk dilalui.
Asia Selatan dan Asia Tenggara sekarang sedang menghadapi gelombang panas, meskipun Indonesia tidak kena langsung, tapi imbasnya kan kita rasakan hari-hari ini kan sangat panas. Lalu bagaimana krisis iklim ini berpengaruh terhadap pangan, krisis pangan, lalu berpengaruh lagi terhadap krisis energi, belum lagi krisis geopolitik. Semua membutuhkan pandangan bukan hanya yang sedang memerintah, tetapi juga yang pernah memerintah. Nah, dari pandangan-pandangan itulah maka ke depan akan bisa kita saksikan. Posisi bisa saja di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, tetapi itu mestinya tidak menghalangi para mantan presiden ini untuk memberikan ide-ide dan masukan-masukannya. Oke, nah itu dalam hal komunikasi. Selama ini kan mereka seperti berjalan sendiri-sendiri begitu ya Bang. Ya. Masing-masing tuh sepertinya saya lihat punya etikat baik. Misalnya ada masalah yang terjadi di negara ini, mereka menyuarakan pendapat mereka tapi melalui kanalnya masing-masing. Ya. Jadi dengan adanya klub ini diharapkan itu bisa menjadi channel tersendiri bagi mereka untuk menyuarakan itu? Setidak-tidaknya begini, publik itu sudah melihat dulu para pemimpin, para tokoh, para sosok bangsa ini bisa duduk bersama. Itu dulu. Kalau para pemimpin, para tokoh ini bisa duduk bersama, maka semua problem itu bisa diselesaikan kok. Ingat, ada foto yang sangat legendaris antara Bung Karno dan Jenderal Sudirman. Ya. Bung Karno yang memeluk Jenderal Sudirman, yang sampai diulang fotonya itu karena hasrat Bung Karno yang sangat kuat untuk memberikan pesan kepada publik di Republik ini bahwa tidak ada perbedaan antara Soekarno dan Sudirman. Yang waktu itu kan padahal kan Jenderal Sudirman meminta Bung Karno untuk menghentikan segala diplomasi karena diplomasi hanya diinjak-injak oleh sekutu, oleh Belanda. Sementara Bung Karno masih meyakini bahwa jalur diplomasi adalah jalur yang benar. Pak Jenderal Sudirman mengajak Bung Karno untuk ikut perang gerilya, tapi Bung Karno menolak. Bung Karno tetap memilih jalur diplomasi. Lalu kemudian Jenderal Sudirman dengan gayanya sendiri terus melakukan perang gerilya. Lalu Bung Karno memerintahkan waktu itu Pak Harto untuk menjemput Jenderal Sudirman di hutan untuk kembali. Akhirnya bertemulah mereka di Jogja dan forum pertemuan setelah berbulan-bulan tidak ketemu ini diabadikan oleh seorang fotografer IPOS yang sangat dipercaya oleh Bung Karno, Mendur. Bahkan sampai 2 kali karena saking cepatnya jepretannya kurang, diulang lagi. Dan Bung Karno yang waktu itu menginisiasi menggamit pundak Jenderal Sudirman. Ini adalah suatu contoh bagaimana mencairkan sebuah proses perbedaan yang sangat besar dalam mendesain bangsa ini ke depan. Bung Karno dan Jenderal Sudirman kan waktu itu sedang dalam perang revolusi setelah kemerdekaan. Tapi Indonesia yang masih sangat muda waktu itu butuh sebuah persatuan sehingga publik menyaksikan melalui foto itu bahwa pemimpin kita sekarang sudah berdamai bersatu dan mereka memikirkan bangsa, betul, bukan memikirkan visi masing-masing, mengalahkan ego masing-masing lah gitu. Mengalahkan ego masing-masing, dan ternyata teladan itu sudah ditunjukkan oleh pendiri bangsa kita. Bang Kohar, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kami juga akan undang Anda untuk berpartisipasi dan memberikan opini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Anda kembali di Editorial Media Indonesia, masih membahas terkait dengan wacana pembentukan Presidential Club oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto melunakkan ego para mantan. Itulah menjadi topik kita pada pagi hari ini. Saatnya kami undang Anda untuk memberikan opini pemirsa bersama editorial pada pagi hari ini. Kita akan undang yang pertama ada Bapak Roni di Cilangkap, Jakarta. Pak Roni, selamat pagi. Selamat pagi Pak Roni. Pak Roni? Baik, ada kendala komunikasi dengan Pak Roni. Kita ke penelpon berikutnya dengan Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di Presidential Club? Betul-betul indah. Sesuai dengan azas Pancasila kita mengenai bermusyawarah dan menurut Muslim silaturahim itu memang nomor satu. Nah, betul, dengan bersilaturahim ego kita akan lumer, iya, dan segala sesuatu yang dilakukan dengan mufakat itu akan menimbulkan kontribusi yang besar untuk dilakukan, saling menunjang, bersinergi karena masing-masing sudah tahu apa yang ada di dalam hati yang sudah didiskusikan bersama. Tadi Pak Komarudin Hidayat itu mengatakan idenya bagus, tapi perlu pengkajian. Ya mungkin. Nah, kita bisa melihat nanti bagaimana kiprah para pemimpin negarawan kita ini, dan sejarah akan mencatat siapa yang betul-betul melepaskan egonya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kita lihat Bung Iqbal dan Bung Abdul Kohar, semuanya akan jadi catatan yang mudah-mudahan menggembirakan. Terima kasih Bu Indra, jadi termasuk yang tidak sabar untuk menantikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba untuk kembali bergabung dengan Bapak Roni di Cilangkap, Jakarta. Pak Roni, selamat pagi. Baik, selanjutnya Pak Darwis kalau begitu dari Medan, Sumatera Utara. Pak Darwis, selamat pagi Pak Darwis. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Darwis. Saya di sini sebagai orang awam. Jadi saya sini mewakili pendapat dari masyarakat biasa. Ya udah saatnya lah para pemimpin di atas itu guyup untuk bersatu. Karena sejak masa kampanye dan konstelasi politik tanggal 14 kemarin, sampai sekarang ini kami masih merasakan suasana yang tidak kondusif gitu. Terutama ini buat para pedagang-pedagang kecil, kami masih berdampak ini Pak. Jadi mohonlah kepada para pemimpin, terutama pemimpin politik, sudah saatnya lah pikirkan rakyat. Karena untuk 10 sampai mencapai bulan Oktober nanti ini kan makin panjang ini. Jadi kalau masih tidak stabil, ya mohonlah untuk, saya pikir ini ide yang baik ini. Oke. Kita Pak Darwis, Indonesia. Gitu. Hubungannya apa Pak? Komunikasi yang terjalin antara para presiden dan juga yang pernah menjabat sebelumnya dengan kondisi yang Bapak rasakan sebagai masyarakat awam? Iya, minimal aja sekarang. Kalau kita mau belanja aja, untuk belanja untuk pagi aja, untuk 50.000, 100.000 itu nggak ada apa-apa aja gitu. Karena apa? Ada hal yang tidak ekonomi. Ada yang tidak terpikirkan kita. Jadi ekonomi kita tidak begitu terkontrol gitu. Karena kita asik berpolitik, asik
berpendapat dan kami minta mohon kepada media untuk tidak minta pendapat para politik gitu. Jadi ya kita adem-adem lah gitu di bawah ini gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ini menarik. Jadi mungkin dari presiden yang pernah menjabat sebelumnya bisa dimintai masukan begitu ya untuk terkait dengan permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi. Kita selanjutnya bergabung dengan Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Pak Tasrik Usman. Selamat pagi Pak Tasrik Usman. Baik, kita coba sapa kembali dari Banjarmasin, Pak Tasrik Usman. Selamat pagi Pak Tasrik Usman. Baik, sepertinya komunikasinya belum bisa dilunakan Bang Kohar. Tapi tadi ada perspektif yang menarik. Yang pertama soal silaturahmi. Oke, sudah tersambungkah Pak Tasrik Usman? Bang Iqbal, Bang Kohar. Pagi Pak Tasrik, silakan Pak. Selamat pagi Bang Iqbal, selamat pagi Bang Kohar. Ya, pagi Pak. Selamat pagi, kita sudah bisa mendengar. Silakan Pak Tasrik. Halo? Silakan langsung saja Pak Tasrik, kita sudah bisa dengan jelas mendengar Anda. Ya, melunakan ego para mantan ya. Ya. Halo? Langsung saja berbicara Pak, kita sudah bisa mendengar dengan jelas. Selamat pagi. Silakan Pak Baik, Tasrik. melunakan ego para mantan ya. Bapak TV-nya boleh dimatikan saja Pak, bisa langsung berbicara karena kita sudah bisa mendengar dengan jelas. Ada gagasan yang menarik yang disampaikan oleh Presiden terpilih. Halo? Baik, sepertinya kita mengalami kendala komunikasi. Pak Tasrik mendengar feedback dari kami ya, sehingga tidak lancar komunikasinya. Pak Tasrik, oke, kita harus mengakhiri, mohon maaf, tapi kita sudah dapat poinnya. Tadi sedikit gagasan ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Soal bersilaturahmi, Bang Kohar, ini kan sudah menjadi nilai di Indonesia. Ya, ya, dan itu sudah lama sekali dicontohkan. Tadi Prof. Komar sempat menyebut nama-nama kan, bagaimana Bung Karno, Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta bukannya tidak pernah bergesekan, sering mereka bergesekan, berbeda ide. Bung Karno selalu menekankan Indonesia yang satu dan satu, sementara Bung Hatta memberikan ide tentang keadilan, pemerataan dan demokrasi. Itu suatu perpaduan ide yang sebetulnya tidak perlu dipertentangkan, tetapi faktanya di publik itu seringkali dipertentangkan, sehingga waktu itu Bung Hatta perlu mendeklarasikan bahwa antara dia dan Bung Karno tidak memiliki masalah. Dan ditunjukkan pula ke depan publik. Beberapa tokoh juga hal seperti itu dengan perbedaan pandangan yang sangat keras. Nasir dengan I.J. Kasimo, beberapa tokoh yang lain, bahkan Buya Hamka ketika masih aktif di Masyumi pernah ditahan, pernah dipenjara oleh Bung Karno. Tetapi faktanya ketika Bung Karno wafat, sebelum wafat pun Bung Karno sudah memberikan pesan agar ketika nanti dia wafat, jenazahnya disolatkan yang imamnya adalah Buya Hamka. Nah, artinya ini adalah sebuah persaudaraan kebangsaan yang luar biasa. Dan Buya Hamka tanpa reserve, artinya tanpa mengatakan wah nggak mau saya kan pernah di penjara, kira-kira begitu oleh Bung Karno, atau tidak. Buya Hamka langsung menjalankan apa yang diamanatkan oleh Bung Karno, itu diwasiatkan Bung Karno kepada orang dekatnya, dan Buya Hamka lah yang memimpin sholat jenazah dari Bung Karno. Ini kan sebuah pertunjukan yang bagi publik itu akan mendamaikan. Yang bagi bangsa ini ke depan itu akan lebih menjamin kemajuan, kira-kira. Segala persoalan itu bisa diselesaikan. Nah, beruntung saat ini kita masih punya sepak bola, masih punya bulu tangkis, yang
dua-duanya itu bisa menjadi ikon gitu ya. Ikon pemersatu bangsa. Nah, karena itu alangkah bagusnya apabila tokoh-tokoh politik juga melakukan hal yang sama. Oke. Dan itu akan selalu dibutuhkan dan akan selalu relevan ya bagi bangsa ini. Iya. Bang Kohar, nanti kita akan bahas lebih lanjut karena ada lagi yang menarik soal ternyata dampaknya ini bukan sekedar silaturahmi tapi juga ternyata bisa berdampak pada ekonomi. Artinya banyak hal yang bisa dimintai masukan dari para presiden yang pernah menjabat tersebut. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Bung Kohar, soal Presidential Club ini tadi saya jadi tertarik pada saat Anda bercerita tentang Bung Karno dengan Jenderal Sudirman. Ceritanya pada saat itu Jenderal Sudirman awalnya bersikap dingin. Tapi kemudian akhirnya toh berangkulan dengan Presiden Soekarno, Bung Karno, dan itu dilihat oleh masyarakat. Apakah itu yang dimaksud dengan melunakkan ego? Ya, itu salah satu cara. Meskipun beberapa orang mengatakan, kalau anak sekarang mengatakan itu gimmick. Tetapi gimmick itu tidak selamanya buruk. Ada sebuah gimmick yang paling penting yang bisa membuat bangsa ini kemudian merasa, oh pemimpinnya bersatu, maka kita ayo bersatu, kita bergotong royong bersama-sama. Dan itu pula yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ketika juga di ke-9 membujuk agar Jenderal Sudirman mau kembali ke Jogja, ke kota, untuk bertemu dengan Bung Karno. Dan akhirnya melunaklah Jenderal Sudirman ini demi bangsa, maka Jenderal Sudirman bersedia menemui Bung Karno. Katanya untuk menunjukkan tidak terjadi perpecahan di kepemimpinan Indonesia. Dan supaya setidak-tidaknya publik tahu bahwa pemimpin kita masih bersatu. Itu relevan dengan kondisi saat ini berarti? Saat ini sangat relevan, karena tantangannya berbeda. Kalau dulu tantangannya adalah kita membangun kemerdekaan, mengisi kemerdekaan karena usia kemerdekaan yang masih sangat muda, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi sekarang ketika situasi sudah Indonesia sudah berdiri, sudah 70 tahun lebih, maka yang dibutuhkan saat ini adalah menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang perubahannya waktu semakin cepat. Memang secara psikologis apa sih yang penting bagi publik pada saat mereka melihat pemimpin dan yang pernah menjabat sebelumnya itu kompak, Bang Kohar, dan saling bersilaturahmi? Gini, negara bangsa ini tidak akan menjadi apa-apa apabila rakyatnya, publiknya itu apatis. Kemenangan atau kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia dalam berbagai macam pertempuran menang dalam kemerdekaan itu apa? Karena ada pelibatan rakyat. Ada, kita kenal dulu resolusi jihad misalnya, yang dikomandani atau diserukan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu juga bagian dari pelibatan rakyat. Kenapa rakyat mau terlibat? Karena trust. Rakyat mau terlibat karena percaya bahwa pemimpinnya rukun, pemimpinnya bisa dipercaya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang diharapkan dengan Presidential Club ini. Kalau Presidential Club ini bisa ditunjukkan pada publik, kepada rakyat, bahwa mereka semua siap untuk duduk bersama, siap untuk berdiskusi, untuk saling memberikan masukan, maka rakyat trust, rakyat percaya. Nah, kalau rakyat sudah percaya, maka rakyat akan bersedia melakukan berbagai hal yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Soal trust, satu hal lagi sebelum kita menutup. Artinya kalau berada dalam satu klub yang tadinya kan mungkin lewat kanalnya masing-masing, orang pasti akan melabeli, itu untuk kepentingan partainya. Tapi begitu mereka berada dalam satu forum, artinya itulah menunjukkan untuk bangsa, Bang Kohar. Itu yang dilakukan tadi, misalnya Nelson Mandela dengan The Elders. Lalu kemudian Klub de Madrid yang berisi 100 tokoh dunia yang di situ di Madrid, yang berbicara tentang demokrasi untuk dunia. Di Korea Selatan ada namanya Presidential Archive yang membicarakan tentang sejarah, kebesaran Korea, membangun Korea. Maka kemudian lahir kan K-pop, kan budaya Korea, bisa lahir semacam itu. Nah, di Indonesia, siapa tahu dengan Presidential Club kita punya beberapa hal yang kemudian mengapung dan kemudian bisa menjadikan negeri ini menunjukkan lagi kebesarannya di depan negara-negara di dunia. Oke, artinya malah itu justru bisa menjadi ajang untuk membangkitkan nasionalisme kita tapi kalau belajar dari negara lain. Apa itu? Lumerkan ego, lunakkan ego. Kita nantikan, Bang Kohar. Karena tadi kalau para penelpon juga masyarakat tentunya menantikan apa yang akan ditunjukkan kepada publik, karena
lagi-lagi ini untuk kepentingan bangsa. Ya. Terima kasih Bang Kohar. Makasih Iqbal. Dan pemirsa, kita berharap para mantan presiden senantiasa memberikan teladan dengan melunakkan ego, berjalan beriringan untuk kepentingan rakyat dan negara. Jangan pernah lelah memperjuangkan persatuan bangsa meskipun tantangannya terjal. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.